وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ada juga yang menjadi catatan saya pribadi, kita semua kadangkala masih ketika sholatnya berjamaah, walaupun tidak di sini atau di tempat yang lain, HP masih berbunyi dengan suara yang keras. Dan orang yang sholat tersebut dah galak mati ke? Dibiarkan nyoba sampai sholat selesai. Saya bingung, kenapa dia tidak mati ke? Saya meyakini husnudzon. Mungkin beliau menganggap mati ke HP itu bisa membatalkan sholat. Itu ya, kita husnudzon. Atau dia bingung, cak mano cara matikan HP tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abi Daud, apa kata beliau? Ya. Inna fil salati la syughlan. Sesungguhnya salat itu sangat kesibukan. Artinya bacaan, gerakan dan sebagainya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengkondisikan segala keadaan, baik sebelum sholat ataupun ketika sedang sholat, ya, dan juga setelah sholat. Itu harus kita kondisikan. Contoh, sebelum sholat, kalau kita sholatnya dewean, carilah tempat-tempat yang mana kita tidak mengganggu orang berlalu lalang. Itu namanya sudah mempersiapkan. Ini dah sudah sholat, dia sholat sunnah, ngambil tempat di mana wong nak lewat. Dia sholat sunnah, lah tahu wong kagak nak bersalaman, datang dia ngambil sholat di situ, ya, atau dipasangnya sutro sehingga orang bisa lewat dengan leluasa. Termasuk persiapan sebelum sholat memastikan, oh HP lah sudah disilentkan atau belum, atau dinada getarkan, atau dimatikan, ya. HP tadi itu bagian mengkondisikan sebelum sholat, ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi mengkondisikan ketika sedang sholat, ketika HP berbunyi matikan. Jangan dibiarkan dia tetap menyala karena suaranya besar mengganggu orang lain, ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk adalah tadi saya bilang mengkondisikan HP sebelum memulai sholat, ya, dimatikan atau dibuat nada hening tadi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam fatwanya disebutkan, fatwa Al-Islamiyah, Sabaka Islamiyah, disebutkan apa? Faman ta'ammada, Profesor Dr. Abdullah Al-Faqih, faman ta'ammada tarku hadil jawalat tasduru aswatuha al-mu'jizah musyawwasha 'alal musallin faqad irtakaba fi'lan la yaqillu an hadil karaha wa qad yasilu dzalika ila al-hurmah. Siapa yang sengaja meninggalkan HP-nya untuk mengeluarkan suara, sengaja nian, biarlah berbunyi-berbunyilah, ya. Apa yang terjadi? Sampai suaranya tadi mengganggu banyak orang, maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi haram perbuatan itu, ya. Maka kalau ada orang, ya, lihat kalimatnya, lalu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan orang-orang yang mengganggu dengan perbuatannya, suaranya orang sedang sholat, apa bunyinya? Idzalatu tashwishi 'anil musalli bi kulli tariq muhafadatun 'alal khusyuk. Menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu orang di saat sholat, itu adalah bagian menjaga daripada
kekhusyuan. Khusyuk itu jangan dibayang ke mantep. Ketika kita gatul begaut itu bagian dari khusyuk. Ya, kalau kita digigit nyamuk lalu kita usir itu bagian dari khusyuk. Kalau dia nahan merasakan sakit itu namanya dak khusyuk. Termasuk HP berbunyi mati ke. Jangan dibiarkan hidup. Bahkan pilihannya ketika memang tidak memungkinkan mematikan harus membatalkan sholat. Maka membatalkan sholat tadi lebih utama. Daripada dia membiarkan. Karena dia sholatnya ngerami. Kalau dia sholatnya dewean, tidak nganggu wong, tidak usah. Ini kan berjamaah, saya yakin. Ketika di sini baik, kalau kita sholat ada HP berbunyi, saya yakin terganggu. Saya yakin terganggu, kebanyakan terganggu baik. Suara tadi kok lagu dangdut pula. Atau lagu yang lain, atau musik yang lain. Ya, kata wong tadi, berbunyi lagi dalam hatinya. Apa itu bunyi terus dari mati ke dulu. Ya, atau tadi kita menggerutu dalam sholat tadi, wong pula kata agak nian, atau wong sholat dia nelpon, jam-jam ini nelpon ya kita tidak tahu. Wong yang nelpon tadi juga tidak tahu. Makanya saya sarankan kalau memang di waktu-waktu sholat dan kita tahu kawan ini sholatnya di awal waktu, tidak usah dulu ditelepon. Ya kalau kita tahu ya, oh bapak itu tahu gitu. Dia ini kalau maghrib, jam ini maghrib di masjid. Ya sudah, berarti tidak usah ditelepon. Tapi kan tidak semua orang kadang-kala mikirnya begitu. Berbunyi, bagaimana Ustaz? Maka mati ke. Jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan tadi sengaja, maka paling tidak hukumnya adalah makruh. Kenapa? Mengganggu kita lada khusyuk dan juga mengganggu orang lain. Bukankah mengganggu orang lain dalam sholat itu perbuatan sangat terlarang? Mengganggu orang lain, ya, baik dari segi suara tadi, ya saya yakin, apalagi biasanya yang sudah pensiun lama ini biasanya kuat nadanya tuh, kalau ada kedengaran, jadi kuatnya ngangung, ya saya yakin kita semua pernah mengalami, walaupun tidak di masjid ini, mungkin di masjid-masjid terutama yang sering dan pasti, selama saya khutbah di bandara. Ketika sholat pasti ada yang berbunyi. Ada tulah itu. Berapa kali khutbah ada tulah yang berbunyi. Saya husnudzon. Mungkin beliau tahu cuma bingung. Cak mano. Dimati ke apa tidak. Sementara kita sedang sholat. Alasannya kaget bergerak. Batal ke sholat. Kan begitu. Maka saya bilang inilah ada ilmunya. Sementara tadi ada aturannya. Idalatu tashwitil musallin. Ya, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kenyamanan orang saat sholat tadi itu adalah al-muhafadzatu min muhafadzati 'alal khusyuk, bagian daripada menjaga kekhusyuan. Ya, pernah sampaikan jadi begini Pak, di mana naruh HP-nya? Kalau HP-nya di sini, ambek baik. Set. Berhenti, ambek, angkat, stop. Jari tidak dihitung. Jari tidak dihitung ini. Ini bukan gerakan namanya. Mati ke? Bisa. Atau kecil ke boleh? Ya boleh. Begini kan? Begitu. Asal jangan dijawab. Bentar Pak. Sedang sholat. Fotonya. Lah ini ngobrol namanya. Mati ke? Atau tadi. Boleh diangkat cuma jangan ngomong. Kan kedengaran. Oh sedang sholat ini. Cuma ngerti tak kawan ini? Contoh berbunyi, angkat. Jangan, itu saya bilang tadi. Kan dia berbunyi terus kan? Mati ke? Jangan dijawab, jangan. Ya bentar, sedang sholat, kaget dulu. Itu jangan, itu kategori ngobrol. Oke, kalau di sini tinggal ambek. Ustadz cak mana kalau di depan? Ambek, berbunyi. Tidak apa-apa merukum ini. Nah, ambek, tegak. Ya, mati ke? Masuk kantong atau pegang dulu, kaget waktu sujud diletakkan lagi. Jangan dibiarkan. Ini biasa kan begitu, tidak usah juga main ini.
Tidak usah. Nah ini Ustadz terlarang. Enggak, justru inilah anjurannya. Ya kan? Ustadz dulu kan tidak ada HP. Iya, cuma dulu contoh mengganggu.